Oke, selamat pagi. Ketemu lagi di channel Roadrunner 69. Kali ini kita jalan-jalan pagi ke si Torino ya. Nah, kali ini kita berdua sama ibu bos. Akhirnya dia mau ikut juga naik motor. Udah beli helm dan gear sebenarnya untuk bisa jalan-jalan pagi untuk cari sarapan. Hari ini kita motoran di Bogor, kita akan menuju ke Sumarekon Bogor ya. Di sana kita cari-cari makanan, kan ada bubur berkat yang cukup ramai. Jadi sekalian kita test ride bareng. Saya masih hutang video review ya tentang modifikasi si Torino ini. Memang ini masih ongoing terus karena beberapa gear masih ada di Bali, jadi belum dibawa pulang, jadi belum sempet. Tadi rencana mau pasang di Bali, tapi kayaknya motornya mau ditaruh di Bogor cukup lama lah, sampai mungkin bulan September atau, karena tempatnya di Bali agak terbatas ya. Jadi sebentar kita taruh di rumah dulu sambil menunggu. Mungkin kita akan bawa beberapa peralatan ke Bogor untuk dipasangkan, seperti dashcam dan juga lampu-lampu tambahan, lampu tembaknya belum dipasang. Jadi ada beberapa modifikasi tambahan yang sebenarnya belum dilakukan, terutama di area knalpot. Ini knalpotnya meskipun sudah dipasang fiber tape ya, tapi masih cukup lumayan panas. Jadi di kaki masih terasa hangat-hangat, meskipun agak lebih mending sih. Cuman nanti kita lihat gimana solusi-solusinya di bengkel knalpot nanti ya. Mungkin pulang kita mampir nanti. Oke, ini kita ada di jalan. Ini jalannya sih sejajar dengan jalan tol ya, sebelah kiri jalan tol. Ini ke arah dulu namanya Bogor Lakeside. Nah, ini kita akan, nah itu tolnya. Biasanya kalau pulang lewat situ. Dan kita akan ke atas ya, ke jalan Ring Road Bogor menuju ke Sumarekon. Ini di bawah boncengan masih enak, empuk ya, jadi tambah empuk sebenarnya, tambah pas suspensinya. Kalau sendirian mungkin agak keras, tapi kalau diajak boncengan jadi pas ya. Nah, ini belum bawa bagasi, belum bawa side bag, top rack dan lain-lain. Mungkin akan tambah belesek ya, tapi ya ini aja udah lumayan empuk. Kalau jalan sendiri sih wajib pakai side bag, rock, top rack dan lain-lain sih, supaya bobotnya pas. Settingannya mungkin untuk 2 orang mungkin ya. Kalau mau sendirian mungkin bisa di-adjust preloadnya lagi. Oke, kita nanjak. Saya belum sempat muter-muter ke area misalnya ke Sentul atas ya, Bojongkoneng. Nah, ini hari Sabtu jadi banyak sepedaan nanjak ke atas ya. Hawanya masih segar, jam tujuan nggak terlalu panas, nggak kayak di Bali ya panas banget, tapi di sini agak mendung-mendung dikit. By the way, ini plat nomor udah jadi dan STNK, jadi kita bisa ajak jalan-jalan. Kemarin masih pakai nomor plat merah ya, pas sementara. Di jalan ini banyak yang jual tanaman. Untuk yang ingin mendekorasi halamannya, banyak sekali pilihan tanaman-tanamannya, bunga atau taman hijau ya. Mau apa, jepun Bali atau Kamboja ya, dan lain-lain juga banyak. Dulu sepi banget daerahnya, sekarang udah mulai berkembang dan ada beberapa akses ke perumahan di sekitarnya. Oh ya, di video mungkin teman-teman dengar suara kresek-kreseknya. Akhirnya saya ketemu masalahnya, itu ternyata bracket Osmo 360-nya kendor ya, karena saya beli third party. Ada yang saya lupa mereknya, kayaknya kurang bagus, jadi itu nggak keras ya, jadi longgar.
nggak ngegigit. Kalau yang pakai aslinya tuh mantep banget. Atau satu lagi saya lupa yang merek apa itu, Nissin atau apa saya lupa. Itu juga bagus, yang merah ada pinnya merah. Kalau ini yang hitam kayaknya lebih murah sih. Ternyata longgar ya, jadi si kameranya tuh bergerak ya, jadi bergetar kalau jalannya. Untung nggak jatuh ya. By the way, ini si kamera 360-nya tuh sempet jatuh di Bali waktu itu, sehingga cacat ya. Jadi ada sisi ngadep layar kalau nggak salah itu baret covernya, sebelum sempat betulin, jadi ada bercak putih. Nah itu sebelah kanan. Jadi itu gara-gara jatuh baret ya. Waktu kita ekspedisi di pantai selatan Bali waktu itu, pakai bracketnya kamera kecil ya, jadi nggak kuat. Jadi pakai si Villano goyang-goyang, bang, mental dia jatuh ke jalan 2 kali. Yang sekali aman, yang kedua kali langsung cacat. Aduh, nyesel juga sih, tapi ya nggak apa-apa ya. Kebetulan si DJI Osmo 360 ini nggak bisa diganti dengan mudah kameranya dibandingin Insta360 yang bisa yang 4 ya, kalau yang 5 ya, yang bisa diganti ya, removable lens cover ya. Kalau ini belum bisa, jadi entah kita akan coba betulin. Kalau nggak di TAM Roxy, atau kita beli kitnya sendiri, kita coba dulu ya mungkin. Tapi yang pasti kalau bisa sih bisa sendiri, cuman kayaknya waterproofnya akan hilang kalau nggak dilem dengan baiknya. Lemnya pakai base 7000 kalau nggak salah, lem khusus untuk ini ya. Tapi anyway, ring besinya tuh udah agak cacat, jadi mungkin itu akan sulit. Kalau beli kitnya agak mahal juga ya. Anyway, itu nanti kita lihat. Jadi ada putih-putihnya tuh sementara yang ngadep ke saya, jadi yang ke depan sih nggak masalah, yang ke belakang jadi masalah. Feedback dari penumpang sih cukup nyaman ya, dan ya duduknya agak tinggi sih, tapi nggak terlalu tinggi seperti motor sport, jadi masih lebih nyaman. Dan katanya sih joknya cukup empuk ya. Tapi kan nih jalannya baru bentar, kalau lama mungkin beda lagi. Kalau jalannya lama. Nah ini kita udah mau masuk ke, nah ini sebenarnya ini turun yang ke terowongan. Nah ini jalan tolnya di atas, jalan tol Jagorawi. Kita lewat bawahnya Jagorawi, nyebrang ke seberang satunya lagi ya, sisi timur ya. Nah ini dia. Salah sih dekat bundaran sini, tempat apa namanya, toko-tokonya.
Oke, kita sampai ke area tempat berbagai macam makanan. Sebenarnya sini ya ada di sebelah kiri bawah, nanti itu di sebelah sana. Ini kurang baru pertama kali jadi masih nyari-nyari. Kita belum tahu makan apa ini, tapi rencananya sih nyari si bubur berkat. Di mana ini? Katanya di bawah mungkin. Nah, ini pada belum buka ini. Anyway, kita cari-cari dulu. Ya, mungkin nanti kita cari parkiran motornya aja. Wah, itu MT 450. CF Moto baru lewat. Ternyata liburan banyak yang bawa motor-motor simpenannya. Oke, kita makan dulu. Oke, kita udah makan, udah kenyang. Kita mau pulang. Nah, ini karena ini cuman jalan-jalan pagi singkat aja. Tapi kita mau cari tempat bengkel knalpot di dekat rumahnya. Jadi cukup terkenal, namanya Abeng Knalpot di Bogor, cabang dari Banyumas katanya. Tapi anyway, jago katanya untuk modif-modif knalpot ya. Kita pengen modif suaranya agar lebih ngebas ya, lebih adem, dan juga ini gimana supaya nggak panas. Oke, ternyata agak lelet mesinnya jadi lama. Kita langsung jalan pulang, tapi kita mau lewat jalan-jalan kecil ya. Nah, ini motor-motor besar moge pada berdatangan. Pokoknya emang tempat mampir motor-motor ya. Nah, ini sempat mati 2 kali mesinnya. Pas dilihat gigi 4. Kebiasaan pakai si Ronin. Kalau si Ronin itu gigi 3, gigi 4 dihajar jalan dia. Kalau ini nggak mau ya, gasnya kurang dibuka, jadi ya tenaganya hilang langsung. Jadi ngebiasain torsi yang cukup berbeda ya dengan si Ronin. Ronin tuh 34 tarik aja mau dia, dikit juga ya, nggak mati karena ada GTT Glide Through teknologinya, jadi dia bantu untuk mesinnya nggak mati ya. Kalau ini kurang buka gas ya mati. Kirain gigi rendah, ternyata gigi 4. Disuruh maju ya, jelas nggak mau. Anyway, belum biasa banget, tapi ya lama-lama sih udah, kalau udah kebiasaan ya, feelingnya udah dapet. Ini jalan-jalan kecil seputar Bogor ya. Jalan-jalan kampung sebenarnya, tapi udah di beton nih, jadi lumayan jalannya mulus. Ini kalau lurus terus bisa tembus ke Sentul, jalur belakang. Karena motor kan nggak bisa lewat tol, jadi udah lewat sini atau lewat Sentul Circuit ya. Kita siapkan video reviewnya ya, untuk modif-modif apa saja yang sudah dilakukan di motor ini. Nah, ini kita sudah dekat ke si bengkel knalpot.
sebenarnya tenaganya sih oke ya untuk berdua ya, jadi nggak terlalu ngos-ngosan atau gimana gitu. Asal perpindahan giginya memang harus diatur dan memang perlu RPM yang lebih tinggi ya, jadi untuk mengeluarkan tenaganya, karena RPM maksimumnya kalau nggak salah di 6.000-an, Ronin 3.700-an, jadi cukup rendah si Ronin itu. Dan kalau si Versys bahkan lebih tinggi lagi ya, 9.000 kalau nggak salah. Jadi RPM-nya mesti digas supaya tenaganya keluar. Nah ini kita cari bengkelnya daerah mana ini, daerah dekat-dekat sini mestinya. Itu bukan namanya Abeng Knalpot ya, kita akan coba tanya untuk janjian. Kalau didengar di sini sih suaranya not bad ya, tapi kalau di realnya itu agak garing dikit ya, agak gimana gitu, cempreng dikit lah, tapi gak cempreng banget sih, cuman agak gimana ya, nggak ngebas gitu loh, nggak menunjukkan cc-nya. Dari info dealernya sih katalisnya gede banget ya di tempat the betis ya, justru tempat panas tuh ada katalisnya yang sangat panas banget, dan memang katalis itu fungsinya harus di 400 derajat ke atas baru berfungsi ya. Jadi memang sengaja dibikin panas di situ. Unfortunately sayangnya itu deket betis ya, jadi ya nggak bisa hilang ya meskipun udah dibebet. Kita tanya aja modif-modif apa yang bisa kita lakukan untuk memaksimalkan si Torino ini. Ya nggak ada motor yang sempurna ya, ada aja, tapi juga motor murah, jadi perlu modif-modif lah untuk memaksimalkan kondisinya. Ini udah deket nih, kayaknya daerah sini nih. Ini dia si Abeng Knalpot. Nah baru buka ternyata, belum buka malah, baru buka warung. Oke, kita sampai di sini dulu, nanti kita lanjutkan ke review detailnya. See you.